Ubi ius ibi remedium, di mana ada hak di situ ada upaya hukum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semuanya. Dewan juri yang terhormat, perkenalkan kami dari tim Pringgodiko. Saya, Mary Yulia Susanti, sebagai pembicara pertama yang akan mengelaborasi mosi dalam tatanan filosofis, serta dua rekan saya, Aulia Anissa dan Tri Rismidea, yang nantinya akan mengelaborasi mosi lebih lanjut dalam tatanan yuridis dan sosiologis. Yang mana pada mosi perdebatan kali ini, kami berdiri sebagai standing position pro yang mendukung mosi pembentukan lembaga independen sebagai pengawas ruang cyber. Globalisasi digital telah menjadikan ruang cyber sebagai bagian tak terpisahkan dari kehidupan masyarakat yang menjangkau seluruh aspek aktivitas manusia. Ruang cyber menurut Peraturan Menteri Pertahanan Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2014 tentang Pedoman Pertahanan Cyber adalah ruang di mana komunitas saling terhubung menggunakan jaringan untuk melakukan kegiatan sehari-hari. Indonesia merupakan salah satu negara dengan jumlah pengguna internet terbesar di dunia. Sayangnya, jumlah pengguna internet di Indonesia yang melimpah tidak dibarengi dengan tingkat keamanan cyber yang baik. Berdasarkan laporan dari National Cyber Security Index, nilai indeks keamanan cyber di Indonesia hanya 38,96 per Juni 2022. Melihat rendahnya nilai indeks keamanan cyber di Indonesia, maka perlunya pembentukan lembaga independen untuk mengawasi ruang cyber. Dewan juri yang terhormat, urgensi kami dapat dijabarkan dalam dua poin justifikasi. Yang pertama, pengawasan ruang cyber di Indonesia yang bersifat multisektor. Keberadaan beberapa lembaga pengawas ruang cyber di Indonesia seperti BSSN, Kominfo, dan Polri belum mampu menekan angka kejahatan cyber secara signifikan. Kurangnya koordinasi antara lembaga dan potensi intervensi politik akibat kurangnya independensi menjadi kendala utama dalam upaya pengawasan ruang cyber. Dua, tingginya tingkat kejahatan cyber di Indonesia dan rendahnya cyber security di Indonesia. Menurut laporan National Cyber Security Index, tingkat keamanan cyber di Indonesia masih tergolong rendah, yaitu peringkat 49 dari 179 negara yang disurvei. Dewan juri yang terhormat, pembentukan lembaga independen sebagai pengawas ruang cyber sejalan dengan nilai-nilai Pancasila, khususnya sila kedua, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Selain itu, sila kelima Pancasila, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, memastikan bahwa keadilan diberikan kepada setiap warga negara. Keadilan ini menjadi sangat relevan dalam konteks ruang cyber, di mana maraknya kejahatan cyber seringkali merugikan banyak pihak. Selain itu, pasal 28F UUD 1945 dan lebih lanjut dijelaskan dalam pasal 28G UUD 1945 yang menjamin hak setiap orang untuk memperoleh keadilan dan perlakuan yang sama di hadapan hukum. Dalam konteks ruang cyber, hal ini berarti setiap individu berhak atas perlindungan hukum yang sama terhadap kejahatan cyber. Maka dari itu, mekanisme yang kami tawarkan adalah pembentukan lembaga independen sebagai pengawas ruang cyber yang diisi oleh para ahli di bidang cyber dan dilengkapi dengan sistem pemantauan berbasis kecerdasan buatan dan dilegalisasi dengan peraturan perundang-undangan. Untuk argumen selanjutnya akan disampaikan oleh pembicara kedua tim kami. Lex semper dabit remedium. Hukum selalu memberikan solusi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Saya Aulia Anissa sebagai pembicara kedua dari tim pro yang akan mengelaborasi keberpihakan kami terhadap mosi ini. Dewan juri yang terhormat, sejatinya pembentukan lembaga independen sebagai pengawas ruang cyber sejalan dengan salah satu progresivitas dari hukum itu sendiri, yaitu tercapainya keamanan dan ketertiban dalam masyarakat melalui adanya suatu tata hukum yang tertib, di mana hal ini didukung oleh pendapat Profesor Sucipto Raharjo dalam bukunya yang berjudul Ilmu Hukum pada halaman 13 mengungkapkan bahwa teori kemanfaatan hukum bisa dilihat sebagai perlengkapan masyarakat untuk menciptakan ketertiban dan keteraturan. Di sisi lain, Dewan Juri yang terhormat, pembentukan lembaga independen ini juga merupakan suatu perwujudan dari progresivitas hukum, di mana dalam hal ini hukum bergerak begitu dinamis mengikuti perkembangan dan dinamika yang terjadi dalam masyarakat. Sejatinya, hukum yang baik adalah hukum yang mampu mengakomodir dan bergerak satu langkah lebih maju dari perkembangan masyarakat. Karena jika hal ini terjadi, justru akan mengganggu dari tiga tujuan hukum. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Gustav Reitbrecht menuturkan bahwa ada tiga tujuan hukum, yaitu kemanfaatan, kepastian, dan keadilan. Dewan juri yang terhormat, Indonesia merupakan negara yang termasuk dalam kategori jumlah transaksi digital terbesar global. Mengingat hingga pada saat ini, Indonesia belum memiliki sebuah lembaga yang spesifik untuk bertugas mengawasi data pribadi dalam transaksi digital. Indonesia harus membentuk sebuah lembaga pengawas DPD yang bertujuan untuk memastikan keefektivitasan pelaksanaan kebijakan privasi dan peraturan terkait perlindungan data pribadi dalam ruang lingkup Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 berlaku bagi individu, badan privat maupun lembaga publik. Maka ide pembentukan lembaga pengawasan DPD menjadi sangat relevan.
Adapun urgensi pembentukan lembaga independen, yaitu pada status quo-nya banyak lembaga pengawas cyber, namun mereka masih bersifat multisektoral. Karena hal itulah akhirnya membuat pengawasan tidak satu pintu. Mereka bergerak sendiri dengan masing-masing mekanisme instansi sesuai dengan peraturan menteri. Akibat tidak satu pintu inilah, kolaborasi mereka menjadi kurang baik. Potensi egoisme tiap sektoral pasti terjadi, sehingga independensi dipertanyakan. Dengan adanya lembaga independen akan membuat public trust masyarakat meningkat, citra pemerintah menjadi lebih baik, negara akan mendapatkan apresiasi dari negara lain. Lembaga independen dapat berperan sebagai penjaga hak-hak digital warga negara seperti privasi dan kebebasan berekspresi di ruang cyber. Hal ini sejalan dengan pasal 28F Undang-Undang Dasar 1945 yang menjamin hak setiap orang untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi. Sebagai lembaga independen, pengawasan ruang cyber dapat dilakukan lebih efektif tanpa intervensi kepentingan politik atau ekonomi tertentu. Ini sesuai dengan prinsip good governance yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari KKN. Juga terdapat dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang administrasi pemerintahan. Ruang cyber membutuhkan keahlian teknis dan hukum yang signifikan. Lembaga independen dapat diisi oleh para ahli di bidangnya sesuai dengan semangat profesionalisme. Dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang aparatur sipil negara, lembaga independen dapat lebih responsif dalam menangani ancaman cyber yang berkembang cepat. Ini mendukung implementasi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang perubahan Undang-Undang ITE dalam perlindungan kepentingan umum dan penyalahgunaan informasi elektronik. Keberadaan lembaga independen dapat menjadi penyeimbang kekuasaan pemerintahan dalam mengatur ruang cyber, mencegah potensi penyalahgunaan wewenang sesuai dengan prinsip checks and balance dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Adapun mekanisme yang kami tawarkan Dewan Juri adalah yang pertama, akan membentuk lembaga independen di mana lembaga tersebut akan diisi dengan orang-orang yang paham dengan cyber itu sendiri. Yang kedua, menggunakan dan memberi akses kepada AI untuk dapat merekam dan mengakses semua data masyarakat maupun badan sepenuhnya selama 24 jam. Yang ketiga, lembaga independen ini dapat dibentuk peraturan perundang-undangan yang secara khusus mengatur pelaksanaan dari lembaga independen pengawasan di ruang cyber ini. Melalui mekanisme ini, kami yakin pada akhirnya tujuan yang diungkapkan oleh Gustav Reitbach berupa kebermanfaatan, kepastian, dan keadilan dapat terwujud. Dan bahkan pada akhirnya hukum akan benar-benar mampu bersifat progresif dan mengejar ketertinggalannya akan perkembangan di zaman di era digital yang super canggih ini. Maka dari itu, kami sebagai tim pro dengan tegas, lugas, dan mantap menyatakan bahwa mosi ini layak untuk ditegakkan. Sekian, terima kasih. Inde datai leges before teori omnia posset. Hukum dibuat, jika tidak, maka yang terbuat akan mempunyai kekuatan yang tidak terbatas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan bagi kita semua. Dewan Juri yang terhormat, para hadirin pemerhati perdebatan, serta rekan berpikir yang kami hormati. Izinkan saya sebagai pembicara ketiga, tim pro, untuk mengelaborasi argumentasi yang telah disampaikan oleh pembicara pertama dan kedua kami. Dewan Juri yang terhormat, urgensi pembentukan lembaga independen sebagai pengawas ruang cyber di era digitalisasi yang sangat pesat ini pada dasarnya didorong oleh keresahan masyarakat dalam peningkatan kasus kejahatan ruang cyber. Menurut laporan National Cyber Security Index, tingkat keamanan cyber Indonesia masih tergolong rendah, yaitu peringkat 49 dari 179 negara yang disurvei. Beberapa kejahatan siber yang sempat hangat dan menjadi perbincangan di masyarakat diantaranya adalah: yang pertama, kasus Bank Syariah Indonesia yang lumpuh mengakibatkan terhambatnya akses yang terjadi pada tanggal 8 hingga 11 Mei 2023 yang membuat 1,5 terabita yang diantaranya memuat 15 juta informasi pribadi seperti nama, alamat, dan informasi dokumen diduga bocor. Yang kedua, kasus lumpuhnya Pusat Data Nasional sementara akibat ransomware dengan upaya menonaktifkan fitur keamanan Windows Defender pada 17 Juni 2024 yang menyebabkan adanya aktivitas berbahaya, diantaranya instalasi file berbahaya dan menghapus sistem file penting. Akibatnya, PDNS yang dikelola oleh Kemenkominfo mengalami gangguan sehingga layanan digital imigrasi dan 280 layanan lain instansi pemerintah terganggu. Dewan Juri yang terhormat, dengan serentetan kasus cyber yang sudah terjadi, tentu hal ini akan berdampak buruk kepada kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Tidak hanya itu, kasus demi kasus yang terjadi dalam ruang cyber ini seperti misalnya terkait data
melanggar hak asasi manusia. Dalam karya John Locke, Second Treatise of Government, dalam bab ke-9, The Purpose of Political Society and Government, menjelaskan dan menekankan bahwa pemerintah harus melindungi hak masyarakat sipil seperti menjaga kehidupan, kebebasan, dan properti. Dewan Juri yang terhormat, untuk menjawab semua kendala-kendala tersebut, maka kami selaku tim pro sangat menyetujui mosi kali ini. Lembaga independen pada akhirnya akan menjadi lembaga pengawas yang membantu dan menyempurnakan keamanan ruang cyber, serta menjawab kekhawatiran-kekhawatiran masyarakat. Dewan Juri yang terhormat, adapun mekanisme solusi yang kami tawarkan adalah yang pertama, melakukan pembentukan lembaga independen ruang cyber yang diawasi, bertindak sebagai lembaga satu pintu untuk mengatasi masalah di status quo yang mana lembaga pengawas masih bersifat multisektoral. Seperti yang kita tahu, pengawasan ruang cyber seperti ini mempunyai mekanisme-mekanisme sendiri dan akan membawa banyak kepentingan masing-masing, sehingga akan berpotensi penyalahgunaan kewenangan. Sehingga lembaga independen pengawasan ruang cyber ini berdiri sendiri dan terbebas dari intervensi manapun. Dewan Juri yang terhormat, lembaga independen ini bergerak dengan orang yang ahli dalam bidang cyber itu sendiri, sehingga mereka dapat bertindak cepat dan tepat dalam melakukan tugasnya. Tidak hanya itu, lembaga independen ini pun mempunyai sistem tersendiri yang berbasiskan AI. Sistem AI ini dapat mengawasi keamanan cyber dalam 24 jam tanpa henti. Dengan mekanisme ini, keterbatasan lembaga yang tidak dapat mengawasi selama 24 jam akan sangat-sangat terbantu. Dewan Juri yang terhormat, lembaga independen ini juga memiliki kewenangan untuk memiliki penyelidikan setiap permasalahan di ruang cyber serta berkolaborasi dengan lembaga terkait lainnya. Misalnya saja, ketika ada pihak yang melapor bahwa terjadi permasalahan ruang cyber, data bisa saja dilenyapkan oleh pelaku dan aparat kesulitan mengungkapkan kasus tersebut. Namun, dengan bantuan AI ini, lembaga independen tidak kehilangan jejak agar masalah tersebut dapat diproses sehingga setiap laporan dan aktivitas memiliki bukti untuk dijalankannya prosedur penyelesaian masalah ruang cyber ini. Dewan Juri yang terhormat, yang kedua adalah membentuk undang-undang tersendiri dengan pembentukan lembaga independen dalam kejahatan dan keamanan ruang cyber. Sebagai negara yang menjunjung tinggi hukum, negara dapat mengesahkan undang-undang yang memberikan izin secara legal untuk lembaga ini berfokus pada pengawasan, perlindungan, dan peningkatan keamanan cyber di Indonesia, seperti melakukan secara berkala kepada setiap sektor, baik perusahaan swasta, instansi pemerintah, ataupun pada layanan internet lainnya. Hal ini juga akan diharmonisasi peraturannya terkait peraturan-peraturan pelaksana dan peraturan lainnya. Melalui mekanisme ini, maka pada akhirnya sesuai dengan hukum progresif yang dikemukakan oleh Prof. Sajib Toraharjo, di mana hukum dibentuk untuk manusia, bukan manusia untuk hukum. Karena pada akhirnya hukum benar-benar mampu melindungi masyarakat dengan mengakomodir problematika-problematika dalam dinamika perkembangan era digitalisasi ini. Maka dari itu, kami selaku tim pro secara lugas, tegas, dan mantap menyatakan bahwa mosi ini layak untuk ditegakkan. Terima kasih kepada pembicara 2 dan 3 yang telah menyampaikan argumen dalam tatanan yuridis dan sosiologis. Ruang cyber luas, ancaman pun merayap. Data pribadi mudah dicuri. Mari kita bangun benteng yang kokoh, lembaga independen jadi pendiri. Dewan Juri yang terhormat, tidak terasa kita telah sampai di ujung perdebatan. Maka izinkanlah saya untuk menyampaikan kesimpulan pada kali ini. Sesuai dengan adagium ubi ius ibi remedium, di mana ada hak, di sana harus ada upaya hukum untuk melindunginya. Oleh karena itu, pembentukan lembaga pengawas ruang cyber yang independen menjadi diperlukan untuk mewujudkan tujuan hukum, yaitu keadilan, kepastian, dan kebermanfaatan, serta perlindungan bagi seluruh warga negara di era digital. Pembentukan lembaga pengawas ruang cyber yang independen adalah solusi komprehensif untuk mengatasi permasalahan kejahatan cyber di Indonesia. Lembaga ini yang akan diisi oleh para ahli di bidang cyber dan didukung oleh teknologi AI akan mampu memberikan pengawasan yang efektif dan efisien. Legalisasi lembaga ini melalui peraturan perundang-undangan yang kuat akan menjadi landasan kokoh bagi keberlangsungan dan keberhasilan tugasnya. Melalui mekanisme kami ini, pada akhirnya tujuan hukum sebagaimana yang dikemukakan oleh Gustav Redbrandt berupa kebermanfaatan, kepastian, dan keadilan akan dapat terwujud. Dan bahkan pada akhirnya hukum akan benar-benar mampu bersifat progresif dan mengejar ketertinggalannya akan perkembangan zaman di era digitalisasi yang super canggih ini. Sekian, terima kasih.